Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Sandi Hidayat. Nah, di video kali ini kita bakal membahas tentang rangkaian campuran atau gabungan dari rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel, maka tonton dulu, karena di video kali ini saya nggak bakal bahas materi lagi. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa saya tidak akan menjelaskan lagi materi tentang rangkaian paralel dan rangkaian seri, maka di video kali ini kita hanya membahas soal tentang rangkaian gabungan atau rangkaian campuran. Jadi sekarang langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, dari gambar ini diketahui bahwa R1-nya sama dengan 12 ohm, R2-nya sama dengan 6 ohm, dan R3-nya sama dengan 12 ohm. Terus dari gambar ini juga diketahui bahwa V totalnya sama dengan 64 volt. Nah, terus yang dicari dari gambar ini adalah, yang ditanya adalah R totalnya yang pertama, yang kedua adalah I total dan V satunya, dan yang ketiga adalah V 3-nya. Nah, oke, gimana sih cara nyari R total pada rangkaian gabungan ini? Nah, kita lihat dulu bentuk akhirnya tuh. Bentuk akhir dari rangkaian ini apa? Nah, kalau saya lihat, bentuk akhir dari rangkaian ini adalah antaranya jadi rangkaian seri. Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwa R total sama dengan RP atau hambatan pada rangkaian paralelnya, terus ditambah dengan R3. Nah, kita cari dulu RP-nya. Nah, rumus RP itu sama kayak nyari rangkaian total, rumus hambatan total pada rangkaian paralel. Nah, berarti 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Nah, kita langsung aja masukin. Jadi 1 per RP sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 6. Nah, kita samain penyebutnya. Nah, jadi 12. Nah, kita udah samain tuh kan. Jadi 1 ditambah 2 per 12 sama dengan 3 per 12. Nah, berarti kita dapat tuh RP-nya sama dengan 4 ohm. Nah, kenapa kok bisa dapat 4 ohm ya? Karena kan dibalik tuh RP jadi sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4 ohm. Nah, udah dapat RP-nya. Kita masukin ke rumus R total yang tadi kita udah simpulin tuh. R total sama dengan RP ditambah R3, berarti 4 ditambah R3-nya itu 12. Jadi 4 tambah 12 sama dengan 16 ohm. Nah, udah dapet tuh kan R totalnya. Nah, sekarang kita nyari I totalnya. Nah, cara nyari I total gimana? Nah, rumus I itu kan V per R, berarti I total itu nyarinya I total sama dengan V total per R total. Nah, V total udah ada tuh 64 volt. Nah, R total kita juga udah dapat tadi 16 ohm. Nah, langsung kita masukin. I total sama dengan 64 volt dibagi 16 ohm sama dengan 4 ampere. Nah, udah dapat I total 4 ampere. Sekarang kita nyari I satunya. Nah, karena bentuk akhirnya itu kan rangkaian seri ya, berarti tegangan pada rangkaian paralel dan R3-nya itu berbeda. Nah, sekarang kita nyari tegangan pada rangkaian paralel. Kita simpulkan tegangan pada rangkaian paralel itu Vp. Nah, cara nyari Vp gimana? Rumus V itu kan sama dengan I dikali R. Berarti Vp sama dengan I total dikali Rp. Nah, kenapa Rp ya? Karena kan ini rangkaian tegangan pada rangkaian paralelnya. Nah, berarti langsung aja kita masukin Vp sama dengan I totalnya tadi sama dengan 4 ampere, terus Rp-nya itu sama dengan 4 ohm. Nah, 4 dikali 4 sama dengan 16 volt. Dah, tuh dapat Vp-nya sama dengan 16. Nah, sekarang kita nyari I satunya. Nah, I satunya itu seperti yang tadi udah dijelasin bahwa rumus I sama dengan V per R, berarti I1 sama dengan Vp yang tadi kita udah cari dibagi R1. Nah, langsung aja kita masukin I1 sama dengan Vp-nya itu tadi kita dapat tuh 16. Nah, 16 dibagi dengan R1-nya itu 12. 16 dibagi 12 sama dengan 1,33 ampere. Nah, cara nyari V3 gimana? Nah, cara nyari V3 ada dua cara nih. Kan karena tadi kita udah ketahui bahwa Vp-nya itu sama dengan 16 ohm. Nah, kita bisa hitung aja V3 berarti sama dengan VT, V total dikurang dengan Vp. Nah, V total itu kan 64 volt. Vp itu sama dengan 16
volt. Nah, 64 dikurang 16 volt sama dengan 48 volt tuh. Bisa dapat V3-nya itu sama dengan 48 volt. Atau kalau pakai cara yang satu lagi tuh, V3 sama dengan I total dikali R3, berarti kan I totalnya dapat 4. Terus R3-nya itu sama dengan 12. Nah, 4 dikali 12 sama dengan 48. Nah, sama-sama 48. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di contoh soal yang kedua ini, diketahui bahwa R1-nya sama dengan 12 ohm, terus R2-nya sama dengan 20 ohm, terus di sini juga diketahui bahwa I2-nya sama dengan 2 ampere, dan V totalnya sama dengan 120 volt. Nah, yang ditanya dari soal ini adalah R3-nya. Nah, pertama-tama nih, kita cari dulu I totalnya. Nah, nyari I total gimana? Nah, rumus I total kan sama dengan I1 ditambah I2 tuh di rangkaian paralel. Nah, berarti I total sama dengan I1 ditambah 2. Nah, itu dapat tuh kita I total sama dengan I1 ditambah I2. Terus sekarang selanjutnya kita cari V1-nya. Nah, cara nyari V1-nya gimana? Nah, V1 sama dengan I total dikali R1. Nah, R1-nya kan udah diketahui, R1 itu 12 ohm. Nah, I total juga tadi kita udah dapet tuh. I total sama dengan I1 ditambah 2. Berarti langsung aja dimasukin. I1 ditambah 2 dikali dengan 12. Didapat V1-nya itu sama dengan 12. I1 ditambah 24. Nah, udah dapet tuh V1 sama dengan 12. I1 ditambah 24. Nah, sekarang kita nyari P-nya. Nah, cara nyari VP gimana? Nah, kan karena rumus di rangkaian seri itu kan V totalnya itu sama dengan V1 ditambah dengan VP. Nah, V1-nya itu kan kita udah dapat tuh. Tadi V1 sama dengan 12. I1 ditambah 24. Nah, langsung aja. VT-nya itu kan juga udah diketahui 120 volt. Berarti VP sama dengan VT dikurang V1. Nah, berarti langsung masukin aja 120 dikurang dengan 12 I1 ditambah 24. Nah, didapatlah VP sama dengan min 12 I1 ditambah 96. Nah, udah dapet tuh VP-nya sama dengan min 12 I1 ditambah dengan 96. Nah, sekarang kita nyari I1-nya. Nah, cara nyari I1-nya gimana? Nah, rumus I1 itu adalah VP per R2-nya. Nah, VP itu kan tadi udah kita ketahui bahwa VP itu min 12 I1 ditambah 96. Nah, R2 itu kita udah ketahui bahwa R2 itu sama dengan 20 ohm. Nah, langsung aja kita masukin I1 sama dengan min 12 I1 ditambah 96 per 20. Nah, 20 ininya dikali dengan si I1-nya, dipindah ruasin. Nah, dikalikan jadi 20 I1 sama dengan min 12 I1 ditambah 96. Nah, kita pindah ruasin nih yang min 12 I1 itu kita pindah ruasin ke kiri. Jadi 20 I1 dikurang dengan ditambah dengan 12 I1 sama dengan 96. Didapat 32 I1 sama dengan 96. Berarti I1 sama dengan 3 ampere. Seperti itu, kita udah dapat I1 sama dengan 3 ampere. Nah, kita masukin tuh I1-nya di yang VP-nya. Nah, VP-nya itu kan tadi min 12 I1 ditambah 96. Nah, berarti VP sama dengan min 12 dikali 3 ditambah 96. Nah, jadi VP sama dengan min 36 ditambah 96 sama dengan VP itu sama dengan 60 volt. Nah, udah dapat. Nah, karena VP-nya kita udah dapat sama dengan 60, nah sekarang kita langsung nyari R3-nya. Nah, nyari R3-nya gimana? Nah, R3 itu karena di rangkaian paralel, berarti R3 sama dengan VP per I2. Nah, dapat tuh kan tadi VP-nya itu sama dengan 60, I2-nya itu udah diketahui sama dengan 2 ampere, berarti 60 dibagi 2 sama dengan 30 ohm. Nah, dapat tuh R3 sama dengan 30 ohm. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, di contoh soal yang ketiga ini diketahui bahwa R1-nya dengan 10 ohm, R2-nya sama dengan 15 ohm, R3-nya sama dengan 10 ohm, dan R4-nya sama dengan 2 ohm. Terus di sini juga diketahui bahwa V totalnya sama dengan 36 ohm. Nah, yang ditanya dari soal ini apa? Nah, yang ditanya dari soal ini adalah R totalnya yang pertama, terus yang kedua adalah I total sama nyari I1 dan I2-nya, terus yang ketiga kita suruh cari VA-nya atau tegangan pada A-nya. Nah, langsung aja. Nah, cara nyari R total gimana? Nah, pertama kita lihat dulu nih bentuk akhir dari rangkaian ini apa. Nah, kalau saya lihat bentuk akhir dari rangkaian ini adalah rangkaian paralel. Nah, berarti rumus dari R total itu sama dengan
1 per R total sama dengan 1 per RP. Nah, karena di situ ada rangkaian paralel, terus ditambah dengan 1 per RS. Nah, di situ karena di situ ada rangkaian seri. Nah, kita cari dulu RP-nya. Nah, RP-nya itu cara nyarinya sama kayak yang rumus yang saya sudah jelasin di soal sebelumnya. Nah, jadi 1 per RP sama dengan 1 per S1 ditambah 1 per R2. Langsung aja kita masukin 1 per 10 ditambah 1 per 15. Nah, kita samain penyebutnya ke 30. Nah, jadi 3 ditambah 2 per 30 sama dengan 5 per 30. Kita dapat RP sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6 ohm. Nah, dapat RP-nya sama dengan 6 ohm. Nah, kita cari RS-nya ya. Rumus dari hambatan total rangkaian seri itu kan R1 ditambah R2. Nah, kalau di sini kan rangkaian serinya itu R3 dan R4. Nah, langsung aja kita masukin, berarti 10 ditambah 2 sama dengan 12 ohm. Nah, dapat tuh rangkaian seri sama dengan 12 ohm. Nah, sekarang kita langsung aja masukin ke yang tadi udah kita simpulin tuh, R totalnya. Jadi 1 per R total sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 12. Nah, kita samain penyebutnya. Nah, kita samain jadi ke 12. Nah, jadi 2 ditambah 1 per 12 sama dengan 3 per 12. Kita dapat R totalnya sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4 ohm. Nah, kita dapat tuh R totalnya sama dengan 4 ohm. Sekarang kita nyari I totalnya. Nah, cara nyari I totalnya gimana? Nah, rumus I itu kan V per R. Nah, berarti I total sama dengan V total dibagi R total. Kita R total udah dapat, terus V total juga udah diketahui bahwa 36 V totalnya. Nah, jadi langsung aja I total sama dengan 36 dibagi dengan 4 sama dengan 9 ampere. Nah, udah dapet tuh I total sama dengan 9 ampere. Nah, kita cari I1 dan I2-nya. Nah, karena ini I1-nya itu milik dari RP dan I2-nya milik dari RS, bukan milik dari masing-masing hambatan, jadi kita simpulkan bahwa kita nggak perlu lagi nyari tegangan yang lainnya. Nah, karena kayak kita nggak perlu nyari kayak di soal nomor 1, nyari tegangan dari VP-nya dulu atau VS-nya dulu. Nah, kita nggak perlu nyari itu. Nah, karena di sini kan bentuknya itu, bentuk akhirnya itu rangkaian paralel. Nah, langsung aja dah kita masukin I1 itu rumusnya apa? I1 itu rumusnya sama dengan VT di, oh ya, rumus dari gambar ini ya. Nah, I1-nya itu sama dengan VT, V total dibagi dengan RP. Nah, kenapa? Seperti yang udah saya jelasin bahwa itu I1 itu milik dari RP. Nah, jadi kita bagi dengan RP. Nah, langsung aja berarti sama dengan 36 dibagi RP-nya itu tadi kita dapat sama dengan 6 ohm. Jadi 36 dibagi 6 sama dengan 6 ampere. Nah, dapat I1 sama dengan 6 ampere. Nah, sekarang kita nyari I2-nya sama kayak I1. Rumusnya I2 itu sama dengan V total dibagi dengan RS atau hambatan di rangkaian seri, karena I2 itu milik rangkaian seri. Nah, jadi langsung aja V total itu 36 dibagi dengan 12. Ya, 12 itu kan RS-nya tuh. Jadi 36 dibagi 12 sama dengan 3 ampere. Nah, sekarang kita nyari VA-nya. Nah, kita analogikan seperti gambar berikut ini, bahwa di sini ada dua tegangan, tapi tegangan dari VA-nya itu belum diketahui. Nah, karena di sini jadi kayak memiliki dua tegangan, berarti kita pakai rumus hukum Kirchhoff yang kedua tentang yang satu loop. Nah, kita tentuin dulu arahnya kemana. Kalau saya kan seperti biasa searah dengan jarum jam. Nah, langsung aja kita masukin dah tuh rumusnya itu, jadi sama dengan sigma I dikali R tambah sigma V. Nah, sigma kita udah dapat tuh I yang dipakai di situ adalah I2 ya. Nah, karena itu kan di rangkaian serinya. Nah, I2-nya itu kan sama dengan tadi berapa tuh? I2 sama dengan 3 ampere. Nah, 3 dikali 12. Nah, 12-nya ini kenapa 12? Nah, 12-nya ini dari rangkaian seri. Kan kita udah dapat tuh RS-nya itu, hambatan rangkaian seri itu sama dengan 12. Jadi 3 dikali 12 ditambah dengan tegangannya nih, ditambah dengan tegangan dari V1 dan V2-nya. Nah, V1 ini kan karena yang ketemu dulu itu kaki pendek, berarti V1-nya itu negatif, berarti min 36
dikurang dengan, nah rangkaian 2 ini juga yang ketemu itunya kaki pendek dulu. Nah berarti 3 min 36 dikurang dengan anggaplah VA sama dengan itu karena 3. Nah kan 3 dikali 12 itu 36. Nah 36 dikurang dengan 36 berarti sama dengan 0. Nah jadi kita dapat VA nya sama dengan 0 seperti itu. Nah itu menurut pembayangan saya ya. Kalau misalnya ada salah dari yang rumus VA nya ya mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Nah sekian dulu dari video saya. Nah kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.